Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti Alia Putri dengan NIM 8778232268, jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, di sini filsafat membahas segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada, baik bersifat abstrak ataupun real, meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta, sehingga untuk paham betul semua masalah filsafat sangatlah sulit tanpa adanya pemetaan dan mungkin kita hanya bisa menguasai sebagian dari luasnya ruang lingkup filsafat. Dalam pendekatan tematik, filsafat dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan, epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan. Pengertian ontologi di sini terdiri dari 2 suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud atau being, dan logos berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ontologi artinya cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada causa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh. Nah, di sini pandangan pemahaman ontologi. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Ada beberapa pandangan pemahaman tentang ontologi, diantaranya yaitu yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan ini hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Kemudian paham ini terbagi ke dalam 2 aliran. Yang pertama, materialisme. Yang kedua, dualisme. Pendekatan ontologi. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaan keilmuan hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Di sini ada aliran-aliran epistemologi, kan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Nah, aliran ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Aliran ini merupakan sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Menurut Immanuel Kant, rasio dan empiri adalah sama-sama sumber pengetahuan, yaitu kesan-kesan empiri dikonstruksikan oleh rasio melalui kategori-kategori sehingga menjadi pengetahuan. Golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya aliran-aliran. Realisme yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik dapat tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Seperti idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. Pengertian aksiologi. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai dalam perkembangannya melahirkan sebuah polemik tentang kebebasan pengetahuan terhadap nilai atau yang bisa disebut sebagai netralitas pengetahuan atau value free. Kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan berkenaan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Nilai kegunaan ilmu itu mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan. Kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan pendidikan.
Yang pertama, hubungan antara ontologi dengan pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Yang kedua, hubungan antara epistemologi dengan pendidikan. Hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk membangun ilmu secara bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum kebenaran diajarkan dalam proses pendidikan. Hubungan antara aksiologi dengan pendidikan. Aksiologi mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.